أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أنت ربنا خلق السماوات والأرض إياك نعبد وإياك نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم كثيرا قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله في كتابه الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin jamaah mulia yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat kesehatan yang Allah berikan kepada kita sehingga dengan kelapangan waktu kita dapat duduk bersama kembali dalam majlis menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala beri paham kepada kita terhadap ilmu Al-Quran ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam, marilah sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah dengan hakul yakin dapat mengamalkan perintah Nabi dan sunnahnya di tengah kerusakan umat hari ini. Pahalanya kata Nabi 100 pahala mati syahid. Man tasabbaha biqaum man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, fasadil ummah, di tengah rusaknya umat, falahu ajrum mi'atin syahid, akan mendapatkan 100 pahala mati syahid. Ini perlu kekuatan bagi kita jemaah mulia yang dirahmati Allah. Kekuatan keyakinan atas syahadat. Maknanya ahimmatus syahadatain. Urgensi syahadat. Jadi urgensi syahadat ini perlu. Bukan hanya sekedar melafadzkan dengan lisan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi urgensinya perlu. Ahimmatus syahadatain ini dibagi menjadi 5 bahagian. Yang pertama, al-madkhalul Islam. Al-madkhalu ilal Islam. Memahami urgensi pentingnya syahadat dalam kehidupan. Nah, apabila kita mati tidak bawa syahadat, maka gagallah kehidupan kita di dunia dan dunia akan datang. Di dalam alam barzakh. Ini harus kita pahami bahawa syahadat itu harus menyertai dalam setiap napas kita keluar dan masuk. Agar kita selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekurang-kurangnya ada tertanam di dalam hati kita 3 sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama basar, Allah selalu melihat kita. Yang kedua sami, Allah selalu mendengar kita. Yang ketiga alim, Allah selalu mengetahui apa yang ada dalam kehidupan kita maupun di dalam hati kita. Ini urgensi syahadah yang pertama. Yang kedua, khalasatul ta'alimul Islam. Ikhlas, khalasatul ta'alimul Islam.
memahami bahwa syahadat adalah pintu pertama seorang memasuki Islam. Harus belajar terhadap ilmunya, mencakup dari seluruh yang wajib dalam Islam, maupun mencakup seluruh apa yang diketahui di dalam Islam. Karena ilmu tauhid ini ilmunya ilmu yang wajib diketahui, bukan wajib diamalkan. Ilmu tauhid. Kalau tidak, bahaya nanti Al-Quran dihadapkan kepada kita. Karena banyak Al-Quran menyatakan kami situ. Rabbana atmim lana. Kata, Rabbana nahnu narzuquka. Kamilah yang memberikan rezeki. Kalau kami kan kalimatnya jamak. Kalau jamak tentu Tuhan banyak. Inna nahnu nadzikra wa inna lahu lahafizin. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran bertanda Tuhan banyak. Kalimat kami ini waktu dihadapkan kepada kita, kita perlu dengan ilmu untuk dapat menjawabnya. Ya kan Pak? Apa kalimat kami yang dimaksud Allah dalam Al-Quran ini? Kami. Wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun, kata Allah. Dan kamilah yang menurunkan air dari langit. Ya, kalimat kami bertanda Tuhan banyak. Bersekutu dengan malaikat atau bersekutu dengan yang lain sehingga airnya turun kelak dari ke bumi ini. Nah, kalimat kami di sini dalam Al-Quran nanti banyak disebutkan seperti itu. Itu menyebutkan adalah ta'zim li nafsi min Allah. Allah mengagungkan dirinya dan tidak ada yang mampu menurunkan air dari langit selain daripada Allah. Walaupun banyak teknologi waktu musim kemarau ditabur garam ke atas supaya mengandung hujan, enggak juga bisa turun hujan. Di sinilah mutlak. Makanya Allah yang turunkan Al-Quran. Waktu diturunkan Al-Quran dah sempurna sebagaimana yang ada di depan kita hari ini, diuji oleh Allah kepada manusia. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi surah. Buat satu surat aja yang mengandung nilai dengan sekaligus inti di dalamnya. Waktu Allah ceritakan air, Allah dah buat air. Nah, waktu Allah mau manusia ingin membuat satu ayat, buatlah sesuatu ayat dengan contoh dan inti kepada sekaliannya, dengan zatnya. Nggak ada yang mampu buat. Maka ya Al-Quran adalah wahyu yang autentik, yang nggak bisa diutak-atik oleh tangan manusia. Walaupun dulu Salman Rushdie udah buat ayat-ayat. Bagaimana dulu Salman Rushdie? Orang Prancis itu ya, Pak. Orang mana Salman Rushdie? Orang Iran ya. Buat ayat-ayat Al-Quran, Salman Rushdie dirubahnya Al-Baqarah menjadi ayat yang lain, tapi nggak mampu juga. Salman Rushdie nggak mampu juga. Nah, inilah perlunya khalasatul ta'alimul Islam. Harus kita memahami nilai-nilai Islam, hukum-hukumnya. Nah, hukum fikih ini wajib. Wajib hukum fikih kita ketahui. Kalau enggak, bahaya nanti perempuan. Satu contoh, ini kita dosa nih Bapak. Udah pernah saya ingatkan belum nih? Tentang wiladah. Istri yang melahirkan. Itu wajib mandi itu. Namanya mandi wiladah. Kalau mandi nifas, setelah berhenti nifas. Tapi kalau dia masih dalam keadaan wiladah dan bernifas, jalan tanpa memakai lapik kakinya, maka hukumnya haram, dia dalam rumah itu nggak berkah. Karena dia bawa hadas besar. Nah, kita ini suami, tahunya kita punya anak aja, itu nggak kita perhatikan, ya kan Pak? Loh, istri kita itu nggak boleh pakai telanjang tangannya, kakinya, sebelum dia mandi wiladah dan nifas. Mandi wiladah waktu lahir dari anaknya, dia wajib mandi itu sebenarnya. Tapi karena sekarang udah prosesnya, ada yang sesar, payah nanti sembuhnya, ya kan Pak? Ada yang lahir normal, tapi nggak mau mandi juga. Mandi wiladah itu mandi setelah melahirkan. Mandi nifas, berhenti darah dari nifas. Mandi haid, berhenti darah dari haid. Perempuannya ada 5 mandi, laki-laki ada 2 mandi. 5 mandi. Perempuan banyak mandi, 5 kali mandi. Mandi haid, mandi janabat,
mandi nifas, mandi wiladah, mandi bukan jenazah, mandi orang yang kena darah penyakit, mandi yang penyakit darah penyakit, bukan dari darah apa namanya? Coba sebutkan lu. Oh lupa ini. Enggak najis. Kalau laki-laki janabat sama keluar mani salah satu, ya kan? Janabat bertemu dua khitan, mandi janabat keluar itu laki-laki 2 aja. Tapi kalau perempuan 5 mandinya sampai darah penyakit. Kan darah penifas bukan darah penyakit. Nanti ada darah penyakit perempuan, tetap harus cuci dulu. Umpamanya udah haid dia, lebih masa haid lamanya 15 hari. Kalau 15 hari atau 7 hari, 7 hari nggak kering-kering, itu wajib dicuci, ditempel lagi, sholat dia. Tapi wuduknya cukup sekali aja. Inilah pentingnya ilmu khilasatul Islam. Baru kita pahami indahnya agama Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, asasul intiqal. Asasul inqilab. Memahami bahwa 2 kalimat syahadat merupakan ikhtisan dari agama Islam. Nah, ini 2 syahadat ini perlu dipahami bahwa itulah inqilab yang membedakan dengan yang lainnya. Dan urgensi syahadat itu harus tahu dia maknanya. Hakikatu da'watul Rasul, udah tuh hakikat daripada dakwah Rasulullah, anjuran Rasulullah, sunnah-sunnah Nabi. Ini harus kita tahu hakikatnya. Karena di dalam hakikat itu dakwah Rasul mengandung kejayaan. Kalau orang jamaah tabligh bilang kesuksesan, kebahagiaan, kehidupan manusia hanya dalam agama Allah. Sejauh mana dia amalkan agama Allah, maka sejauh itu dia dekat dengan Allah. Sejauh mana dia tinggalkan agama Allah, maka sejauh juga dengan itu dia tinggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadilatul azimah, udah tuh harus kita tahu fadilahnya kalimat la ilaha illallah. Keagungan kalimat la ilaha illallah. Apa keagungannya? Barang siapa man qala akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Harus diisi. Barang siapa yang dapat ucapkan kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Harus diisi. Diisi dengan apa? Belajar ilmu Al-Quran, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fiqih, melaksanakan seluruh amal baik, tinggalkan seluruh amal jahat. Bukan isinya dengan zikir aja la ilaha illallah, salat enggak. Itu enggak juga, ya kan Pak? Harus diisi Al-Quran hakikatul azimah. Nah, ini malam ini kita mengisi Al-Quran, semoga masuk ke dalam hati kita keyakinan iman, agar Allah Subhanahu wa ta'ala sempurkan iman kita di saat kita mati nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah, kita mulai kepada awal mula sebagaimana biasa. Marilah sebelum kita belajar, kita itikadkan ke dalam hati kita niat kepada keluarga, ibu, bapa yang sudah meninggal dan ahli majlis. Moga mendapatkan pahala dengan belajar yang kita baca Al-Quran ini. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإذ
وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. Sadaqallahu fi kitabil karim wa nahnu ala minas syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah mulia yang dirahmati Allah, innal ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, walladzina hadu wan nasara, orang-orang yang beriman dari Yahudi dan orang-orang Nasrani, was-sabi'i, orang sabi'i ini, sabi'i, makna sabi'i itu orang yang tak menemui kitab dan tidak diutus Nabi kepada mereka. Itu makna sabi'i, bukan orang yang tak ada kitab. Kalau orang Nasrani, orang Yahudi ada kitab, mereka diutus Nabi. Tapi was-sabi'i, ayat ini turunnya di Madinah. Was-sabi'i itu orang-orang yang ada di Madinah waktu itu yang belum bertemu Nabi dan belum punya kitab. Mereka siapa yang baik amalnya, tingkah laku akhlaknya baik, dia pasti masuk surga. Dan meyakini dengan perbintangan mereka, falaqiyah dulu, ilmu falak, yakin dengan bintang-bintang. Nah, was-sabi'i di sini maksudnya orang yang fatrah. Makna fatrah itu khairul fatrah, di antara dua zaman. Mereka itu zamannya hidup di zaman belum ada Nabi, tetapi ada Nabi, mereka tidak ada datang perintah. Nah, yang datang perintah khusus kepada kaum Bani Israel. Berapa ribu Nabi itu? 1244 ribu Nabi, jatahnya semua ke Bani Israel. Satu orang aja hanya Nabi Muhammad SAW. Bani Israel semua jatah Nabi. Makanya ya qaumi budu, ya qaum, hai kaumku, kata Nabi mereka, ya qaumi budu ma lakum min ilaihin ghairu, hai kaumku sembahlah Tuhan, tiada zat yang hak engkau sembah kecuali Allah, dia lebih baik. Orang itu dibilang untuk kaum, tapi Nabi Muhammad enggak. Ya ayuhan nas, hai manusia. Nah, was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah, percaya kepada hari akhirat, wa amala salihan falahum ajrun 'inda rabbihim, mereka beramal salih mendapat pahala daripada sisi Tuhanmu, wala khaufun 'alaihim, dan mereka tidak merasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak bersedih hati. Nah, dapat pahala bagi mereka, dapat waktu itu, tapi setelah datang Nabi, mereka nggak dapat pahala lagi, habis pahala. Waktu itu setelah datang Nabi, mulai Nabi berdakwah dan mengaku dirinya adalah utusan Allah, maka batallah seluruh amal-amal orang terdahulu. Nah, baiklah kita lihat tajwidnya. Inna tajibul ghun, nalladhi lam samsi lam qamariyah, ladhi mad asli, na'a mad asli, manu mad asli, itu panjangnya 2 harkat. Setiap mad asli panjang 2 harkat. Wal lam qamariyah, ladhi mad asli, nahaha mad asli, du mad asli, wan tajibul gunnah, waktu membaca huruf sad itu jangan sara, ro mad asli. Wassa itu di situ ada lam samsiah. Lam samsiah, dia nggak dibaca lagi, langsung wassabi'i, mad asli, bi'i mad asli,
Naman nun mati jumpa dengan huruf alif izhar. Man asli 2 harkat. Kalau man izhar nggak baca 2 harkat, nggak boleh panjang. Man amana panjangnya di a-nya, di man-nya nggak boleh panjang, nggak boleh lagi. Kalaupun dia mati nun bertemu dengan huruf izhar, itu nggak boleh nggak boleh panjang. Man amana billahi, man a-nya man billah, man asli. Wal yaum, mad lain. Mad lain ni lamnya lam lam khamariyah. Yaum mad lain, mil lam khamariyah, mad asli. Wal yaum nggak boleh wal yaum, nggak boleh panjang seperti itu. Man amana billahi wal yaumil akhir, wal yaumil akhir, di a-nya boleh panjang. Gitu bacaannya, pelan-pelan satu huruf. Wa amilas man asli, lihan nun lihan ikhfa. Wa amilas salihan hanfa, karena izhasafa, masukkan dia ke dalam huruf bibir. Wa amilas salihan jangan salihan. Nah, itu beda. Ini masukkan ke bibir dia suaranya. Wa amilas salihan disamarkan bunyinya. Falahum idhar syafawi, ajruhum qalqalah sukra. Ajruhum, hum izhar syafawi, nun mati dengan berupa huruf dal, bacaannya ikhfa. Ini yang sering dibaca salah waktu baca ayat kursi. Indahu illa biizni, itu harus panjang bacanya, hukumnya. Nun mati berjumpa dengan huruf dal, hukumnya ikhfa. Inda rabbihim, ra-nya ini ra tafqih apa tarqih? Tarqih ni rabbihim. Kalau tafqih nggak bisa rabbihim. Ini tahqim, tebal bacaannya, bukan tarqih. Ra tafqim, qa tafqim. Ya kan? Inda rabbihim, him izhar safawi, wala man asli. Ini lam jawas namanya, ya kan? Kalau dibilang lam jawas, inilah dia. Khauf itu mad lain. Wala, jangan baca wala khaufun, jangan baca khauf. Wala khaufun alaihim, wala khaufun alaihim. Ya, tetapi harus bunyi getarnya di kerongkongan. Khaufun, wala khaufun alaihim, khaufun, fun izhar, karena dhammah bertemu dengan huruf izhar. Bertemu dengan huruf izhar, alif, ain, ha, itu ghin, huruf izhar. Alai mad lain, him izhar safawi, wala man asli, hum izhar rahfawi. Yahzanun, nah, bacaannya jangan seperti huruf dal, zal, ra, za, ini yahzanun. Nah, bacaannya itu nun mad aris lis sukun. Wa iz aqazna, baca aja kayak gitu, jangan wa id aqadna huruf dal, ini huruf zal. Wa iz aqazna mitsaqakum, mad asli, sa. Ini waktu membaca mitsa itu dengan misa. Aqazna mitsaqakum
mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur. Fau mat wa rafa'na na man asli. Fau mat lain. Kakumut tur mat aris lisukun karena kita berhenti pada wakaf. Qudu mat Qudu mat asli karena waw mati. Apa hukum jama ni? Mad jaiz munfasil. Mad asli tai mad lainna mad asli. Nah, waktu menjumpa ataina dinanya boleh berhenti, jangan di tainya berhenti. Karena lebih enak berhenti di tainya nih. Ataina kan lebih enak berhenti di tainya. Itu harus hati-hati karena tanya enggak boleh berhenti panjang di situ, yang boleh berhenti pada a sama na-nya. Atainakum mimmati jumpa dengan huruf ba ikhfa safawi, panjang dia. Nah, ini mimmati biasanya mimmati karena bertemu dengan huruf ba di depannya. Atainakum biquwwatin idgham bi gunnah biquwwatin wazkuru runya mad asli. Yang mana ini idgham bi gunnah? Biquwwatin di hidung. Biquwwatin bukan biquwwatin wazkuru. Nah, dengungnya bukan di mulut tapi di hidung. Biquwwatin wazkuru. Baca quru ma fihi la'allakum tattaqun. Mad fi mad asli la'allakum kum idhar safawi tattaqun. Ini sering baca orang tattaqun, jangan tattaqun karena ini hurufnya huruf qaf. Tattaqun, jangan pula tebal kali. Kalau tebal tadi menjadi huruf qa. Tattaqun, nah itu jangan pula ya kan. Tattaqun, takwa. Tajibul gunnah. Jangan boleh di samping dia. Kalau petanda dia membacanya dari ujung lidah bertemu dengan gigi atas, membacaannya menjadi sin. Thumma tawallaitum. Tajibul gummah. Mad lain. Mim mati jumpa dengan huruf mim. Idgham mimi. Thumma tawallaitum. Tutup mulutnya langsung. Thumma tawallaitum. Nah, itu boleh digoyang situ bacaannya. Jangan thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullah. Itu supaya indah bacaannya. Thumma tawallaitum min ba'di dzalika falawla fadlullah. Tajibul gunnah tawallaitum mad lain idgham mi nun mati jumpa dengan huruf ba lab ada tanda mim. Mim ba'di dza mad lika falawla mad lain la mad asli. Fadlullah lam mad asli. Lam khamari. Sebenarnya ni ada dua lam ni ya kan. Tapi karena bertemu lamnya langsung,
lam jalalah, maka dia dah jadinya lam qamariyah juga. Alai mat lain, kum izhar safawi, wa rahmatuhu hu mat silah tawilah apa mat silah qasira. Ini mat silah qasira. Kalau tawilah ada bertambah alif di depannya. Nah, yang mana mat silah qasirah ini Pak? Mat silah qasirah apa? Mat silah qasirah yang mana ini? Belum tahu. Ini enggak ikuti tajwid. Kalau ikuti tajwid dapat. Hu itu rahmatuhu. Hu itu Pak, hu yang depannya itu berbalik menjadi huruf angka 6. Yang biasanya depan wawnya itu baris atasnya berubah menjadi huruf angka 6. Hu itu namanya mad silah qasirah. Udah jadi dhammah dia. Dhammahnya kan biasa tuhu, tu itu kan kayak gini barisnya. Ini berubah, hu itu berubah balik seperti angka 6. Nah, itulah mad silah qasirah. Panjangnya 2 harakat. Alaikum rahmatuhu. Lakum nun mati jumpa dengan huruf ta ikhfa. Tum idgham mimi minal qasirin. Minal lam samsi lam sasiyah kha mad asli sirin mad aris lis sukun. Nah, jamaah mulia yang dirahmati Allah, beginilah tiap hari kita ulang-ulang, tetapi kadang-kadang kita lupa juga. Sampai tamat Al-Quran pun tajwidnya seperti ini aja. Sampai habis Al-Quran. Akan tetapi waktu kita membaca kesendirian itu terkadang kita tidak mengamalkannya tajwid ini. Waktu membaca rame-rame apalagi nggak sempat selesai kita Yasin kalau baca dengan tajwid. Orang yang nggak pinter duluan selesai daripada orang yang pinter. Ya kan Pak, saya paling lama baca Yasin 15 menit. Itu udah kita kebut tuh. 15 menit. Orang yang lebih pinter daripada awak 10 menit. Ada yang lebih pinter daripada awak lagi 5 menit udah selesai Yasin. Waktu kita tes, aku Pak yang penting udah baca Yasin sampai pada akhirnya, ya kan Pak, udah selesai. Baiklah kita lihat dulu makna sikit-sikit daripada wa iza qazna innal ladzina amanu, hai orang-orang yang beriman daripada orang Yahudi dan Nasrani, wasabiin, orang-orang yang diantara keduanya, maknanya orang yang tidak dapat kitab dan tidak ada datang rasul. Orang yang beramal salih dari mereka dapat pahala masuk surga juga, dan mereka tidak diberikan kesedihan oleh Allah, maka mereka diberikan kemenangan di yaumil qiyamah kelak. Wa idz qasna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Dan ingatlah ketika kamu mengambil janji, ya, kata Allah, wa idz aqazna mitsaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur. Rupanya orang itu ingkar kepada janji, mau ditampakkan, mau dibenam oleh Allah orang terhadap Bani Israel ini gunung Tur itu, Tur Sina. Dari akar-akar gunungnya itu mau ditimpakan ke atas mereka yang ingkar janji. Itu dalam tafsir saya baca seperti itu, ringkas saja. Khudhu ma atainakum biquwwatin wazkuru fa in ma fihi la'allakum tattaqun, kata Allah. Ku angkat gunung Tur Sina itu, Sinai, di atasmu seraya berfirman, pegang teguhlah, kata Allah. Biquwwati wazkuru, pegang teguhlah. Ma atainakum, ataina, kalimatnya amanah. Pegang teguhlah terhadap janji-janji yang telah dia ikrarkan kepada Allah dan Rasulnya. Telah kami berikan kepadamu, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Kata Allah, suruh apa yang ada di dalam perintah Allah itu, dalam perintah Taurat itu jangan diingkari, tetapi namanya Bani Israel. Kita orang Islam pun kayak gitu juga, disumpah demi Allah, wallah, tallah, billah, ya kan, akhirnya mana ada sumpah juga. Summa, kemudian setelah itu kami berpaling, summa tawallaitum min ba'di dzalika falaula fadlullah, dari berpaling daripada karunia Allah. Coba bayangkan, memang dikala miskin teringat Allah, dikala kaya
Kalau senang Pak ya kan, kalau senang kita lupa Allah, kalau musibah baru teringat Allah. Itu udah fitrahnya itu manusia itu Pak ya kan. Kalau udah senang bukan main, tak teringat lagi Allah. Kalau udah senang baru udah sakit kita baru ingat Allah. Wah ini dengan rahmat Allah nih ya. Fadlullah. Alaikum rahmatullah ala kuntum khasirin, kata Allah. Pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Kemudian setelah itu kamu berpaling, maka sekiranya bukan karena karunia Allah dan rahmatnya kepadamu, pasti kamu termasuk orang-orang yang rugi. Nah, disinilah kesempatan untuk taubat kepada kita. Kesempatan untuk kita terus belajar. Ini pelajaran sebenarnya kisah. Karena Al-Quran ini terbagi dari 3 bahagian. Yang pertama, kisah-kisah di dalamnya. Yang kedua mutasyabihat. Untuk apa yang kisah ketiga dibuat oleh hukum Allah kepada Nabi agar dia tidak putus asa Pak. Kalau ada orang yang diajak beriman, pagi hari beriman, sorenya dia murtad lagi, Nabi nggak putus asa. Karena yang diajaknya adalah kepada negeri yang kekal dan abadi. Itu tujuannya diajarkan kepada Nabi, kisah-kisah Nabi dahulu agar Nabi Muhammad tidak putus asa. Kau nggak mau ibadah nggak apa-apa. Sama kayak seperti Ustadz di sini juga mau ajak ibadah kepada Allah, mau nggak mau jemaahnya terserah. Penting tuh Ustadz tuh udah sampaikan, ya kan? Allah ini wah sampaikan lah. Untungnya rugi orang mendengar. Nah kata orang ya kan, pak itu lah, ya kan? Kalau ini mau amal, alhamdulillah bersyukur dia dapat pahala yo. Orang yang mengajar dapat pahala, ini amal juga dapat pahala, ya Pak? Ini kalau enggak habislah. Kalau nggak ada orang yang beri peringatan, pasti manusia ini lupa aja. Karena manusia, Allah bilang ulaika humul ghafilun, sesungguhnya mereka itu lalai. Kita tak ada yang lupa, ya kan? Lalainya apa buek tu kalau udah kerja. Tak teringat lagi tuan, ya nak? Apa je pitih lah banyak apa kan? Mencari padusi je di batu je, ya nak? Hah? Telah diuang. Lah kalau sugih itu, kalau wis sugih orangnya biasanya sombong, ya toh. Wis sugih hartane, tinggi jabatannya, apa meneh? Orang saiki wis kabeh dia duwe, ya toh Pak. Semuanya dia punya. Ya toh, umai gedung, mobilnya berkilat, istri naik memikat, ya wis bodoh, ya kan Pak? Jadi nggak teringat kayak amal lagi kalau udah seperti itu. Oleh karena itu datangnya Nabi. Manusia ini kan lupa dengan kenikmatan. Kalau udah nikmat manusia lupa dengan Allah. Maka orang cari nikmat dalam ibadah itu sulit. Nggak ada yang mau nikmat dalam belajar, nikmat dalam ibadah itu nggak mau. Coba kalau nikmat sama perempuan, waduh tiap malam, ya kan Pak? Membayanginya. Nikmat dengan harta tiap hari menghitungnya. Makanya Allah bilang dalam Quran, alhaakumut takatsur hatta zultumul maqabir, kata Allah, karena nikmat. Nah, jangan bermegah-megahan karena nikmat. Makanya ada Al-Quran, ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya Alkitab yang seperti ini yang Allah turunkan kepada kita sebagai pegangan hidup kita untuk kita tidak lupa diri agar kita mempersiapkan bekal kita di yaumil hari kelak. Karena waktu mati nanti rumah tinggal, istri tinggal, anak tinggal, nggak ada satupun yang manut, ya kan Pak? Kalau istilah orang Jawa bilang itu surga nuno neraka kotut itu Pak, surga nuno neraka kotut, ya nggak mungkin kalau istrinya nggak taat sama Allah kok nunut, lah nggak mungkin nunut, ya kan Pak? Memang tanggung jawab suami. Kalau suami nggak beri peringatan kepada istrinya, ya nanti dia jadi tuntutan di yaumil qiyamah. Tapi kita udah bilang sama dia, wis tak ingat ke gue ya, sisu-sisu ojo tinggalnya salat. Lalu kebetulan datangnya menstruasi, ya nggak apa-apa, ya kan Pak? Itu udah keruksah dari Allah. Dan penting kita tanggung jawab, ingatkan saja. Itu aja lah. Nah inilah perlunya Al-Quran, perlunya ilmu. Jadi kalau udah ada ilmu kita ingatkan, kita nggak lagi lepas tanggung jawab di akhirat. Karena istri, anak tanggung jawab suami. Si istri nggak tanggung jawab sama orang tua, si suami tanggung jawab sama orang
mak susah juga kita Pak. Istri tanggung jawab sama suami, suami tanggung jawab sama orang tua. Istri nggak ada tanggung jawab sama orang tuanya, enggak. Mengabdi kepada suami sama dia mengabdi kepada orang tuanya. Pahalanya besar. Nah, oleh karena itu jemaah mulia yang dirahmati Allah, lonceng kita sudah berbunyi. Nanti selepas daripada Ansya kita lanjutkan pembacaan. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.